Selamat sore, selamat siang menjelang sore. Sekarang hari ini, hari Kamis, tanggal 5 bulan 5 tahun 2022, pukul 14:13. Bacaan kali ini mengisahkan tentang kunjungan Ratu Negeri Sheba ke Istana Raja Salomo. Bacaan ini diambil dari Kitab 2 Tawarik pasal 9 ayat 1 sampai ayat 12, di mana secara keseluruhan bacaan kali ini mengisahkan tentang terjalinnya hubungan baik antara dua pembesar pemerintahan. Kala itu kan zaman kerajaan antara Raja Salomo, kerajaan terbesar kala itu, kerajaan terkaya, termakmur, termasyur, dan kerajaan negeri Sheba. Di sini tidak disebutkan nama ratunya siapa. Di sana diceritakan pada kunjungan Ratu Negeri Sheba, misinya itu untuk membuktikan apakah benar apa yang selama ini dia dengar tentang Raja Salomo. Takut-takut kalau yang didengarnya itu cuma sesuatu yang sifatnya dibesar-besarkan, istilahnya elok kabar dari rupa. Tapi nyatanya setelah dia tiba di tempat Salomo, di istananya, setelah dia menyaksikan semuanya, ternyata apa yang dia lihat lebih dari apa yang dia dengar. Bayangkan seandainya kita ada di posisi Raja Salomo. Di luar orang mengetahui kita begini. Tapi setelah orang mengenal kita lebih dalam, ternyata lebih dari apa yang orang dengar. Bagaimana rasanya? Senang, bukan? Betapa bangganya kita seandainya ada di posisi seperti itu. Sayangnya yang mengalami hal yang sebegini, sepengetahuan saya baru ini, yaitu seorang raja yang bernama Salomo. Di sana dikisahkan mereka saling berbagi. Ratu Negeri Sheba ini memberikan kepada Salomo. Salomo pun memberikan semacam buah tangan atau oleh-oleh untuk Ratu Negeri Sheba. Oleh-olehnya bukan yang kayak benda-benda kecil, atau intinya bukan hal-hal yang sedikit, yang kecil gitu. Seperti di dalam ayat 9 ya. 2 Tawarik pasal 9 ayat 9. Di sana disebutkan, lalu diberikan kepada raja 120 talenta emas
dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah lagi ada rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Kemudian di dalam ayat 12 pasal 9 2 Tawarik pasal 9 ayat 12, Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, melebihi yang dibawa ratu itu untuk raja. Di sana mereka saling berbagi. Ternyata yang diberikan Raja Salomo lebih dari apa yang diberikan oleh Ratu Negeri Sheba kepadanya. Seperti di dalam ayat 12 pasal 9 tadi, 2 Tawarik. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, melebihi yang dibawa ratu itu untuk raja. Seharusnya begitu, yang jadi pemimpin biar menjadi teladan bagi rakyatnya, bagi anak buahnya. Tidak hanya mementingkan kekuasaan semata, tetapi memberikan keteladanan dalam hal saling berbagi. Di sini ada sisi negatif yang bisa kita ambil dari Ratu Negeri Sheba ini. Karena misi dia datang itu sebenarnya atas dasar rasa tidak yakin, tidak percaya tentang apa yang dia dengar. Di sini terlihat sifat sombong seorang ratu, seorang pemimpin ketika mendengar dari kerajaan lain ada raja yang begini, membuat dia merasa tidak percaya, tidak yakin. Sudah dipastikan ini berangkat dari merasa tersaingi, iri hati, karena toh ternyata ada yang lebih dari dirinya, sehingga dia tidak percaya dan terjadilah misi kunjungan ini untuk membuktikan kebenaran apa yang didengarnya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 1 pasal 9 ya. 2 Tawarik pasal 9 ayat 1. Begini bunyinya. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Kemudian ayat 2. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Nah, Salomo ini tidak tahu misi Ratu Negeri Sheba ini sebenarnya ingin menguji dia. Dengan polos aja dia menjawab sesuai dengan pertanyaan tanpa ada yang unsur dusta di sana. Dengan sejujur-jujurnya menjawab pertanyaan Ratu Negeri Sheba apa adanya.
Nah, beginilah seorang pemimpin seharusnya. Bukan hanya besar omongan, bukan hanya mementingkan kekuasaan, bukan hanya gila hormat saja, seperti pemimpin dunia pada umumnya dari era zaman purbakala sampai era kekinian. Salah satu ciri orang yang gila hormat itu kan ketika dia menjadi pemimpin itu merasa kecewa ketika dia tidak dihargai, ketika apa yang menjadi kebijakannya tidak dipatuhi 100% atau bahkan dilanggar gitu. Tapi kalau seorang pemimpin yang betul-betul ingin membaktikan hidupnya untuk memimpin orang, menuntun orang, tidak begitu ceritanya. Justru dibalik sifat pembangkang orang yang dipimpinnya itulah dia akan mempunyai masukan untuk dia harus mengambil tindakan apa selanjutnya begitu. Kebijakan apa yang harus dilakukan sehingga pembangkangan ini tidak terus berlanjut dan keputusan yang selanjutnya akan dia keluarkan itu sifatnya menyadarkan, bukannya menyakiti atau menimbulkan perasaan takut. Orang tak patuh karena takut itu tidak bagus. Yang bagus itu patuh karena kesadaran bahwa sesuatu yang diperintahkan itu memang bertujuan positif untuk dirinya, makanya orang dengan penuh kesadaran melakukannya. Tapi kalau orang patuh karena takut, di suatu waktu ketika dia mempunyai kekuatan, kepatuhan itu tidak akan ada lagi. Yang terjadi adalah pemberontakan, pembangkangan, perlawanan. Selama dia masih belum ada kekuatan saja kelihatannya seperti patuh begitu. Itulah ciri-ciri seorang pemimpin yang diktator, otoriter, membuat kepatuhan dengan cara menciptakan suasana yang membuat orang takut. Dan itu sudah dijamin akan berakhir dengan cara yang sama pula. Pemerintahannya akan berakhir dalam kondisi yang menakutkan juga, yang istilahnya kudeta, rebutan kekuasaan, yang penggulingan tahta dari pemerintahan yang sah yang dilakukan dengan cara melanggar hukum gitu. Penggulingan tahta pemerintahan yang sah dilakukan oleh oknum dengan cara melanggar hukum. Biasanya ada unsur kekuatan militer yang pastinya melibatkan senjata. Tanpa senjata, kudeta tidak akan berhasil. Nah itu sudah pasti seorang pemimpin yang diktator akan berakhir penggulingan kekuasaannya dengan cara kudeta. Walaupun di banyak sejarah membuktikan bahwa kudeta pada saat sekarang tidak lagi efektif. Saya pun belum terlalu paham maksud dari kalimat efektif dalam berkudeta di saat sekarang itu apa. Yang pastinya katanya tidak semudah zaman dulu. Kalau zaman dulu kan ada banyak sejarah, seperti walaupun di Indonesia belum ada kudeta yang secara pasti dikatakan kudeta ya, seperti penggulingan tahta Soekarno oleh Soeharto itu kan ada versi yang menduga bahwa itu adalah kudeta. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu kepercayaan dari Soekarno, amanat yang diberikan kepada Soeharto. Terbukti dengan adanya Super Semar itu kan, surat perintah 11 Maret, di mana salah satu isi Super Semar itu Soekarno mempercayakan kepada Soeharto untuk demi alasan keamanan
memulihkan keadaan dan bla 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 bla, sehingga berakhirlah Soekarno menjadi presiden. Kemudian dilantik Soeharto menjadi presiden selama 32 tahun. Soeharto itu jadi presiden selama 32 tahun, dari tahun lengsernya Soekarno sampai bulan Mei tahun 98. Kalau berbicara masalah pemerintahan dan kekerasan, itu sebenarnya kalau dibilang saling berhubungan bisa jadi. Kalau dibilang tidak ada hubungannya, nyatanya selalu terjadi. Di mana ada negara, di mana ada pemerintahan, di situ pasti ada kekerasan. Yang tidak jarang dilakukan oleh alat negara itu sendiri dengan dalih untuk melegitimasi tindakannya itu biar tidak terkesan salah di mata rakyat. Dalihnya adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara. Seperti misalnya pada zaman Soeharto dulu ada kasus kekerasan seperti pembantaian yang dilakukan oleh oknum TNI kroninya Soeharto di berbagai daerah. Yang saya lupa itu seperti kasus apa itu, tani apa itu. Nah itu kan tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan, untuk dalihnya, untuk bahasa bagusnya itu untuk mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, karena dinilai orang yang dibantai itu telah melanggar konstitusi yang mengancam kedaulatan negara. Padahal sebenarnya itu bisa dibicarakan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen, yang duduk di partai politik, di legislatif gitu. Tapi ya itulah, yang namanya kekuasaan ini identik dengan kekerasan. Kalau tidak ada hubungan, tidak mungkin negara itu mempunyai tentara, polisi, ya kan? Makanya kalau berbicara masalah negara ini sangat malu kalau misalnya membawa nama agama. Karena tidak ada agama yang menyarankan orang untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Seperti yang salah satunya disebutkan tadi, dengan dalih untuk mempertahankan kedaulatan negara, akhirnya dipergunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut demi terciptanya kepatuhan dari orang yang dipimpin. Orang yang dipimpin dalam hal ini rakyat. Seharusnya kita menciptakan situasi, kondisi demikian sehingga rakyat itu patuh karena atas dasar kesadaran. Dia menyadari kalau itu dilanggar maka tidak akan nyaman bagi dirinya. Kalau dipatuhi walaupun tadinya kelihatan tidak mengenakan, tapi dalam jangka panjang itu demi kebaikan dia juga gitu. Jadi tanpa dipaksa pun dia akan patuh. Contoh helm, ya kan?
Tidak perlu sebenarnya polisi itu turun ke jalan setiap hari Jumat atau setiap hari menegur orang karena tidak menggunakan helm. Karena itu sifatnya kesadaran. Bagi orang yang perjalanannya jauh, apalagi dia berboncengan misalnya, kalau tidak mengenakan helm, ya, otomatis dia berpikir kalau jatuh kan kepalanya tidak aman. Kalau pakai helm kan walaupun mungkin jatuh patah-patah tulang, kan kepalanya masih aman, masih ada kesempatan untuk, walaupun tidak bisa kemana-mana lagi karena kaki patah, tapi kan masih ada kesempatan untuk bisa melihat dan mendengar dunia ini, gitu. Tapi kalau orang yang rumahnya bersebelahan dengan polsek misalnya, terus pasarnya di sebelah sananya, dia harus menggunakan helm juga. Ya memang sebenarnya yang masalah kepatuhan ini tidak ada toleransi sih, mau jauh mau dekat itu kan harus pakai kalau memang harus gitu. Kalau memang itu sudah ketentuan kan harus dipatuhi. Tapi secara pribadi kalau dipikir, kalau jarak cuma 3-4 meter gitu kan tidak mungkin lah harus pakai motor, jalan kaki kan bisa gitu. Oke, berbicara masalah kekerasan yang identik dengan kekuasaan tadi, sebenarnya tidak pantas dalam negara, berbicara masalah negara kemudian bawa-bawa firman Tuhan, kitab suci, agama lah intinya tidak sesuai. Apalagi kalau ngaku agama Kristen. Buka aja kitab Mazmur pasal 17 ayat 5. Ayat 4 maksud saya. Kemudian kitab Sirak pasal 20 ayat 4. Mazmur pasal 11 ayat 5. Amsal pasal 16 ayat 29. Itu semua inti keempat perikop tadi itu sama sekali tidak suka orang menggunakan kekerasan dalam hal apapun. Apapun alasannya. Kekerasan itu apapun alasannya, apapun tujuannya, salah. Tidak ada pembenaran. Kalau orang melakukan kekerasan tujuannya untuk begini, tetap salah. Seperti tadi saya bilang, untuk menimbulkan kepatuhan, kita menciptakan rasa takut. Ya otomatis kekerasan dengan kekerasan. Seperti Sirak 24, pasal 20 ayat 4. Di sana disebutkan, seperti seorang kebiri yang ingin memperkosa seorang gadis, demikianlah orang yang dengan kekerasan memaksakan hukum. Kemudian kitab Amsal pasal 16 ayat 29. Orang yang bunyinya begini. Orang yang dengan kekerasan, orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Kemudian Mazmur pasal 11 ayat 5. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Kemudian Mazmur pasal 17 ayat 4. Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Khususnya kitab Mazmur pasal 11 ayat 5. Di sana disebutkan begini. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Orang fasik itu orang berdosa, orang jahat. Kemudian lanjut, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Nah, pada kalimat terakhir itu, Tuhan membenci orang yang mencintai kekerasan. Seperti begini,
Bahkan sekarang dari zaman dulu sih ada cabang olahraga karate, pencak silat, taekwondo, apalagi kungfu. Begitu-begitu dengan dalih untuk membela diri, ilmu bela diri katanya kan. Padahal sebenarnya dasar dari terbentuknya olahraga itu sebenarnya dari kebiasaan orang-orang fasik, orang-orang berdosa yang mengandalkan otot dalam menyelesaikan masalah. Premanisme intinya, budaya premanisme sebenarnya. Jadi ingin menaklukkan orang ini atas dasar rasa sombong, tidak ingin dianggap remeh, tidak ingin direndahkan, ingin selalu di atas. Makanya terciptalah dunia persilatan lah, karate, apa segala ilmu bela diri ini. Tujuannya untuk menguasai orang sebenarnya. Membuat orang tunduk atas dasar rasa takut terhadap dirinya. Walaupun begitu, ketika masuk ada semacam peraturan apa segala, aturan rumah tangga intinya kan dalam sebuah organisasi itu kan. Begini. Intinya semua kelihatan kayak bagus semua. Intinya seolah-olah itu berasal dari kebenaran dari Tuhan begitu. Padahal dasarnya itu sudah memang tidak benar. Ingin menguasai orang atas dasar rasa sombong, berdasarkan budaya orang kafir, orang fasik, mengandalkan otot dalam menyelesaikan masalah, menimbulkan kepatuhan dengan cara membuat kepatuhan dengan cara menimbulkan rasa takut bagi orang, biar orang itu tunduk begitu. Tadi kaitan antara kitab Mazmur pasal 11 ayat 5 dan ilmu bela diri. Apapun alasannya, ilmu bela diri itu adalah ajaran setan, bukan ajaran Tuhan. Dan juga berbicara masalah kekerasan ini identik kaitannya dengan sifat seperti tadi telah disinggung. Kita ingin menguasai orang dengan cara menimbulkan rasa takut biar dia tunduk, itu kan karena kita ini sombong, orangnya angkuh, punya kepribadian yang ingin didewakan begitu. Sangat bertentangan dengan sifat rendah hati. Padahal jelas-jelas Amsal 16:18, Amsal 18:12, kemudian Sirak. Amsal 16:18, Amsal 18:12. Intinya seperti di Amsal 18:12 kan. Di sana disebutkan tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya kalau kita ingin dihormati, ya kita harus rendah hati, bukan tinggi hati. Seperti juga di dalam Amsal 16:19, di sana disebutkan lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Barang rampasan saja tidak pantas untuk kita bagikan kepada orang yang sombong. Apalagi kita mau tunduk-tunduk di bawah kaki dia begitu. Dan juga apa alasannya kita harus menundukkan orang, menimbulkan rasa takut biar dia tunduk sama kita? Apa alasannya? Siapakah kita sehingga kita harus diperlakukan sebegitunya? Dewa kah? Raja kah? Tuhan kah? Setahu saya yang wajar untuk disembah di dalam hidup kita ini yaitu Tuhan. Untuk yang percaya sama Tuhan, untuk yang percaya sama dewanya.
Jadi kalau orang yang berjiwa seperti itu berarti secara tidak langsung dia menganggap dirinya itu raja atau bahkan lebih tinggi lagi yaitu dewa ataupun Tuhan. Padahal lebih cocok disebut itu ya kastanya lebih rendah dari manusia, yaitu binatang. Kalau binatang kan begitu, lebih segala tindak tanduk mereka itu dalam hidup itu berdasarkan naluri. Mereka tidak dikaruniai akal. Ya wajar kalau segala sesuatu dalam hidupnya itu ya lebih mengandalkan otot. Anaknya sendiri aja digigit, kalau nasinya dimakan, itu dia binatang. Begitulah ciri-ciri orang yang selalu mengandalkan, bukan ciri-ciri maksudnya, kira-kira selevel dengan itulah orang yang dalam menghadapi segala sesuatu lebih mengedepankan otot. Termasuklah tadi yang disebutkan tadi ilmu bela diri itu karena satu kasta mereka sebenarnya. Kalau orang yang intelek ini ya lebih mengedepankan pikiran gitu. Ketika menghadapi sesuatu, ketika menghadapi masalah, lebih mengedepankan cara diplomasi, berdiskusi, berembuk, selesaikan dengan cara didiskusikanlah intinya. Kalau orang yang satu level, satu kasta dengan binatang tadi itu kan, kalau lo berani sini, kalau laki-laki sama laki-laki sini kau, gitu bahasanya. Dan juga kalau misalnya memang itu berdasarkan kebenaran, terbukti ketika masuk banyak yang dibaca, yang dihafal itu anggotanya itu kan. Menurut saya itu memaksa itu. Sebenarnya sudah dari dulunya orang tahu itu jalurnya salah. Tapi untuk biar kesannya bagus aja begitu, ya tetap aja salah sebenarnya. Karena kalau misalnya kita memang bermasalah sama orang itu, ajaran agama menyarankan kita untuk minta maaf. Ya, kalaupun kita tidak salah, kita yang duluan minta maaf. Ya. Dan juga ketika orang menyakiti kita itu ajaran agama menyarankan kita untuk tidak perlu sakit hati atau bahkan memaafkan begitu. Seperti di Mazmur 37:1 dan 24:19, Amsal 24:19 itu kan. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Kemudian di dalam Roma pasal 12 ayat 19 dan Ibrani pasal 10 ayat 30. Kemudian Amsal 24 ayat 29 itu kan. Amsal 20 ayat 22. Intinya kita dituntut untuk minta maaf. Dan juga Matius pasal 5 ayat 39 dan Lukas pasal 6:30 itu kan. Tidak ada alasan kemudian Sirak pasal 28 ayat 7, ayat 1 dan 7. Kita itu malah disarankan untuk memaafkan. Bukannya mendendami, bukannya memasang bunga ataupun jurus ini itu. Bukannya kita malah sakit hati. Kita malah disuruh memaafkan, mengikhlaskan begitu. Seperti Sirak pasal 28 ayat 1. Di sana disebutkan barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan saksama mengindahkan segala dosanya. Oh ya, kemudian Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Kalau kita tidak memaafkan orang seperti di Matius 14 pasal 6 ayat 14-15 itu kan, kita berdoa 2 juta 2 miliar kali pun tidak akan dikabulkan Tuhan doa kita sebelum kita meminta maaf atau memaafkan orang yang bermasalah dengan kita. Begitu. Ini di dalam hidup ini kita saling menguasai, saling menebar pengaruh dengan tujuan supaya orang tunduk sama kita. Apa itu? Tidak ada alasan kita harus diperlakukan seperti sultan.
Apalagi jelas-jelas kalau kita ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan hidup dia. Kita ini loh, sebenarnya yang betul itu ya prinsip dalam hidup ini. Jangan memperhatikan omongan orang. Jangan memperhatikan apa yang orang bilang. Dan juga jangan mengganggu orang. Itu. Seperti dalam Roma pasal 14 ayat 22 itu loh. Berpeganglah pada keyakinan, katanya kan, bunyinya begini. Roma pasal 14 ayat 22. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Ya sudah, tadi saya bilang jangan memperhatikan omongan orang, jangan juga ganggu orang. Yang penting kita mendapat restu dari yang di atas. Terserah dunia mau bilang apa, masa bodoh. Emang gua pikirin. Toh mereka ngomong begini begitu pun mereka belum tentu betul. Karena betul zaman sekarang itu beda dengan betul zaman dulu. Kalau zaman dulu kalau bilang betul itu memang betul. Kalau zaman sekarang itu kan betul menurut dirinya sendiri. Seperti dalam Amsal 12:15 itu disebutkan, jalan orang bodoh adalah lurus menurut anggapannya sendiri. Tetapi siapa yang mendengarkan nasihat, ia bijak. Gitu. Jadi betul zaman sekarang itu adalah betul berdasarkan penilaian dirinya yang adalah kata Amsal 12:15 tadi itu ya, yang adalah yang adalah orang bodoh begitu. Lurus memang jalannya, tapi menurut anggapannya sendiri. Kalau kamu bilang kamu betul, saya juga betul gitu. Tidak ada yang salah karena kita sama-sama betul. Jadi tidak ada alasan, tidak ada hak kamu menyalahkan saya. Saya juga betul begitu. Kalau kamu menyalahkan saya juga bilang kamu pun salah. Karena kita sama-sama tidak salah, berarti kita sama-sama betul. Makanya zaman sekarang boleh dibilang zaman betul, zaman orang tidak lagi salah. Maka dari itu diam. Nah, gitu. Karena zaman sudah betul. Zaman sekarang ini sudah zaman betul. Ini ada orang yang si anu begini. Begini. Kumpul lagi sana, anu begini. Pede sekali dia. Menganggap dirinya itu sudah layak dijadikan patokan, sudah layak dijadikan teladan untuk kehidupan manusia di sekelilingnya. Emang dia itu siapa gitu? Dia menyalah-nyalahkan orang, itu kan biar orang itu meniru cara hidup dia. Karena sudah hebat cara dia itu, sudah bagus. Kumpul di warung si A, si anu begini. Kan kalau orang yang masih polos itu kan menilai bahwa kenapa dia bisa ngomong begitu. Karena orang yang seperti anak kecil kan, nah katakanlah nama dia itu Pak Betul atau Bu Betul gitu, dia sering menyalah-nyalahkan orang. Jadi anggapan orang itu sudah terhipnotis bahwa dia itu sudah betul hidupnya gitu. Kan betapa sedihnya kalau dia itu sebenarnya, misalnya ya, sebenarnya itu pantas untuk diinjak, tapi karena dia omongannya begitu, orang jadi menganggap dia itu pantas untuk diteladani, ditiru cara hidupnya dan sebagainya. Iya, kalau memang dia itu memang betul-betul memang pantas untuk dijadikan teladan. Tapi kalau misalnya yang terjadi, dia ngomong begitu, begini begitu untuk menutupi kebobrokan dia yang seharusnya pantas untuk dihina, dicaci maki karena sifat sombong dan sebagainya, sehingga dia melakukan hal itu dengan tujuan supaya dihargai dan disegani. Apa nasibnya generasi muda jika meniru teladannya hidup dia begitu?
orang yang benar malah difitnah begini sehingga dibenci orang dengan sedemikian rupa sehingga orang menjadi mengangkat dia, mengelu-elukan dia, menyanjung dia dan meniru cara hidup dia. Apa jadinya? Itulah yang dinamakan pemfitnah di dalam kitab suci. Seorang pemfitnah memutarbalikan bahkan yang baik menjadi jahat. Gitu. Itu diambil dari kitab Sirak pasal 11 ayat 31. Seorang pemfitnah memutarbalikkan bahkan yang baik menjadi jahat dan malahan sifat-sifat terbaik dicela olehnya. Coba bayangkan, sesuatu yang seharusnya dia dukung, tapi karena kesombongan, akhirnya dia putar balikan menjadi sesuatu yang dijauhi orang, sesuatu yang dibuang oleh orang karena kepandaiannya dalam berbicara dan bersosialisasi tadi kan, ngumpul sana sini, jadi banyak dukungan walaupun dia salah. Orang ini ya, kalau dia salah, dia berusaha mencari dukungan sana sini, cenderung lebih sosial kelihatannya orangnya itu, gabung sana gabung sini kayak banyak kawan gitu. Tapi itulah dalam bergaul itu istilah di sini itu, dalam bersosialisasi itu sebenarnya bukan hal yang positif, tapi untuk memfitnah pada umumnya kan, ngerumpi istilahnya, membicarakan keburukan orang. Dan yang menyedihkan tadi itu sesuatu yang seharusnya dia dukung, justru orang-orang yang seperti dia yang seharusnya itu mengajak orang untuk ke hal-hal yang positif supaya hidup ini tidak keliru, supaya hidup ini jauh dari yang namanya tindakan-tindakan yang tidak terpuji gitu. Seperti dalam ada identik juga dengan masalah ini. Kita buka Lukas pasal 11 ayat 52. Di sana disebutkan, celakalah kamu, dalam hal ini ahli Taurat ya. Celakalah kamu hai ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Nah begini nih kerjaan orang yang tadi, seorang pemfitnah. Sudah kebenaran diputarbalikan, ya, dia sendiri tidak melakukannya, orang yang ingin melakukannya malah diolok, ditentang begitu. Dia sendiri tidak sanggup melakukannya, tidak mau melakukannya, karena sesuatu yang benar itu kan menyakitkan. Dia sendiri tidak mau melakukan, tapi orang yang akan melakukan, yang mau melakukannya malah ditentang, diolok, dihalang-halangi begitu. Makanya di dalam Lukas pasal 11 ayat 52 ini disebutkan, celakalah kamu, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi begitu. Jadinya kalau semua orang di dunia seperti itu perangainya,